Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi penggabungan usaha. Pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah sebagai penyatu dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi. Karena satu perusahaan menyatu dengan uniting atau perusahaan lain, ataupun memperoleh kendali atau kontrol atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Berdasarkan definisi tersebut, penggabungan tidak hanya terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang terpisah lebur menjadi satu entitas hukum, melainkan kedua atau lebih perusahaan yang terpisah berada dalam satu pengendalian di mana salah satu perusahaan menjadi pihak terkendali. Selanjutnya, bentuk penggabungan usaha. Bentuk penggabungan usaha terbagi menjadi 3. Yang pertama, penggabungan horizontal. Penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis yang menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Misalnya, beberapa perusahaan penghasil sepatu yang melakukan penggabungan dengan tujuan membentuk perusahaan baru yang lebih besar, namun tetap berada di dalam industri sepatu. Yang kedua, penggabungan vertikal. Penggabungan perusahaan yang sebelumnya keduanya mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Misalnya, perusahaan yang memproduksi mobil melakukan penggabungan dengan perusahaan penghasil ban dan industri yang menghasilkan suku cadang mobil. Yang terakhir yaitu penggabungan konglomerat. Kombinasi dari penggabungan horizontal dan vertikal. Penggabungan ini merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha yang berlainan, misalnya perusahaan angkutan bergabung dengan perusahaan jasa hotel dan perusahaan makanan atau catering. Segi hukum penggabungan usaha. Merger Statutory, penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan membeli perusahaan lain yang kemudian perusahaan yang dibelinya tersebut menjadi anak perusahaannya. Atau dibubarkan. Perusahaan yang dibelinya sudah tidak mempunyai status hukum lagi dan yang mempunyai status hukum adalah perusahaan yang membelinya. Yang kedua, afiliasi, yaitu penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian atau controlling. Perusahaan yang dikuasai tersebut tidak kehilangan status hukumnya dan masih beroperasi sebagaimana perusahaan lainnya. Yang ketiga, konsolidasi. Penggabungan perusahaan disebut dengan konsolidasi jika dalam proses penggabungan itu dibentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli atau mengambil alih harta milik dan mengakui utang-utang dari dua atau lebih perusahaan yang telah ada. Biasanya perusahaan baru yang dibentuk akan mengeluarkan modal saham atau surat berharga sebagai alat pembayaran atas kekayaan bersih yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Dengan demikian, pemilik atau pemegang saham perusahaan terdahulu juga menjadi pemegang saham pemilik pada perusahaan yang baru dibentuk tersebut. Yang terakhir, akuisisi saham. Penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu akuisisi, memperoleh kendali atas aktiva atau neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban dan pengeluaran saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafizatun Maryani. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu metode penggabungan usaha. Terdapat dua metode, yaitu metode kepentingan dan metode pembelian. Metode kepentingan yaitu suatu penggabungan usaha yang memenuhi kriteria PSAK tahun 2007 nomor 22 untuk penyatuan kepemilikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode penyatuan. Dalam metode penyatuan kepemilikan diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Kemudian metode pembelian.
yaitu metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Alasan-alasan penggabungan usaha. Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, manfaat biaya. Perusahaan akan memperoleh biaya lebih murah untuk fasilitas dan pengembangan terutama pada periode inflasi. Risiko lebih rendah. Dengan adanya membeli lini produk dan pasar akan lebih memperkecil risiko dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Penundaan operasi pengurangan. Fasilitas pabrik yang diperoleh dengan adanya pengembangan usaha diharapkan segera dapat beroperasi dan memenuhi peraturan. Mencegah pengambil alihan. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian antar mereka, karena perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah untuk diambil alih. Untuk itu, mereka cenderung memakai strategi pembeli agresif. Dan yang terakhir, akuisisi harta tidak berwujud. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Yang selanjutnya, peleburan usaha atau consolidation. Dalam peleburan usaha, maka semua aktiva kecuali uang kas yang dibayarkan pada para pemegang saham yang tidak setuju dan utang dari 2 badan atau lebih dialihkan kepada badan usaha baru. Pemegang saham dari masing-masing badan usaha yang menyetujui peleburan usaha menjadi pemegang saham dari badan usaha yang menerima pengalihan harta, dan badan-badan usaha yang mengalihkan harta menghentikan kegiatan usahanya dan dilebur menjadi badan usaha baru. Kemudian bentuk-bentuk transaksi lainnya dengan substansi ekonomis yang serupa. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi definisi penggabungan usaha atau merger atau peleburan usaha consolidation, apapun bentuk dan nama transaksi tersebut sepanjang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang penggantinya, dan substansi ekonomisnya serupa dengan salah satu bentuk penggabungan usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sapriyadi. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pemekaran usaha. Dalam pemekaran usaha, badan usaha yang telah ada mengalihkan sebagian harta dan utangnya kepada badan usaha yang baru dibentuk sebagai pengganti saham dari usaha baru tersebut. Sehingga demikian, induk perusahaan tetap melanjutkan usahanya dengan harta yang tersisa, dan anak perusahaan melakukan usaha barunya dengan harta yang dialihkan kepadanya. Contoh kasus penggabungan usaha. Perusahaan yang melakukan merger adalah antara Bank Lipo dengan Bank Niaga pada tahun 2008. Ingat, sifat dari merger adalah penggabungan antara dua perusahaan yang mana yang satu mempunyai ukuran yang relatif lebih kecil daripada yang lainnya. Antara Bank Lipo dan Bank Niaga, keduanya bergabung untuk memperkuat posisi di kancah persaingan global. Mereka menyetujui untuk penggabungan perusahaan dengan kriteria merger. Dari merger kali ini, perusahaan yang relatif lebih kecil ukurannya adalah Bank Lipo, sehingga Bank Lipo merekam untuk diganti saham yang beredar dengan saham Bank Niaga. Dengan demikian, dengan harta tertentu yang telah disepakati mereka berdua, tiap saham bank dihargai dengan harga tertentu sehingga mendapatkan nilai yang cocok untuk dibeli oleh Bank Niaga, sehingga saham Bank Lipo berganti nama dengan saham Bank Niaga. Setelah kesepakatan keduanya,
kedua bank ini menyetujui untuk mengubah nama mereka after merger menjadi Bank Cimniaga. Nah, inilah hasil yang diharapkan dari merger kali ini, yaitu leverage atau pemungkit kekuatan kedua bank untuk menjadi satu dengan kekuatan yang baru serta marketing. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana kinerja mereka, maka kita dapat menggunakan beberapa metode yang sudah umum di kalangan manajer perusahaan. 1. Dinilai dengan metode earning perusahaan setelah merger. 2. Dihitung market share-nya. Ini merupakan pekerjaan khusus bagi manajer pemasaran untuk menghitung perluasan pasar setelah melakukan merger. Yang ketiga, menghitung kapitalisasi pasarnya atau ekonomi gain-nya. Nah, penerapan metode penyatuan kepentingan, dalam metode ini jumlah yang dicatat berdasarkan metode yang berbeda harus disesuaikan dan laporan keuangan harus dinyatakan kembali. Di sini tidak ada pembelian oleh salah satu perusahaan yang bergabung terhadap yang lain dalam merger. Nah, di sini ada contoh mengenai perusahaan PT Jala dan PT Keti. Contohnya itu menjelang penggabungan dengan metode penyatuan kepentingan, ekuitas pemegang saham PT Jala dan PT Keti adalah sebagai berikut. Dan di situ kita bisa lihat jumlah modal saham, tambahan modal setor, total modal setor, saldo laba dan aset neto dan ekuitasnya. Kemudian di kasus 1, modal setor melebihi modal saham. PT Jala menerbitkan 7.000 sahamnya untuk aset neto PT Keti. Dalam hal ini, modal setor 20 juta dan modal saham 17 juta. Tambahan modal setor 3 juta dan saldo laba 10 juta. Nah, di situ kita bisa lihat di jurnal PT Jala. Aset netonya itu 10 juta. Terus modal sahamnya 7 juta, tambahan modal setor 10 juta, saldo labanya itu 2 juta. Kemudian di kasus 2, ini PT Jala. PT Jala menerbitkan 11.000 sahamnya untuk aset neto kepada PT Keti. Di sini modal saham PT Jala sebanyak 21 juta dan modal yang disetor sebanyak 20 juta. Tidak ada tambahan modal setor dan saldo laba 9 juta. Maksimum gabungan saldo labanya itu 10 juta setelah berkurang 1 juta rupiah. Nah, di situ kita juga bisa lihat jurnal PT Jala. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.